kasih bagi kalian semua yang sudah menghidupkan kamera. Ibu minta sikap siap belajarnya anak-anak. Dan awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta Angel untuk memimpin doanya. Silakan Nak, dimulai. Mari kawan-kawan kita semua membaca Allah Bismillah Selasa. Baiklah anak-anak, sekarang seperti biasa kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, ayo maju, maju. Baiklah, perhatikan akan menayangkan pembelajaran gambar yang sudah Ibu tampilkan. Organ peredaran darah manusia. Ada yang masih ingat apa saja itu organ peredaran darah manusia? Ada Ya, apa? Ya, apa lagi? Ya, ya, apa lagi? Ayo yang lain. Paru-paru, apa lagi? Organ yang paling utama itu apa, anak-anak? Darah, iya benar sekali. Baiklah, untuk akan mempelajari gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian kita akan mengidentifikasi cara menjaga organ peredaran darah manusia. Lalu kita akan mengidentifikasi pola lantai dalam properti tari daerah. Kemudian kita akan mempelajari isi dan ajaran kita hari ini ya. Perhatikan gambar kalian. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Nah, gangguan apa berarti yang terjadi pada Edo? Iya, darah rendah, benar sekali. darah rendah. Iya, Ibu ingin bertanya, apa saja nama gangguan peredaran darah yang kamu ketahui? Ada yang tahu? Jantung. Lalu apa lagi? Tekanan darah rendah. Coba Rafa dibaca, apa itu tekanan darah rendah? Gangguan ini disebut terjadinya penumbuhan teknik darah. Ya, gangguannya sering pusing itu tadi yang terjadi pada. Kita lanjutkan, ini contoh kedua. Tekanan darah tinggi. Ya, gangguan yang disebabkan oleh tekanan darahnya naik. Ini disebabkan karena adanya penyempitan pembuluh darah. Anemia atau kurang darah terkenalnya. Ini ciri-cirinya mudah lelah dan sering merasa pusing. Ada nggak anak-anak sekalian ini yang sering merasa pusing atau cepat sekali lelah? Ada nggak yang pernah mengalami? Kalau mengalami rasa pusing ataupun lelah, itu tandanya kalian itu mengalami gangguan peredaran darah, yaitu salah satunya anemia, yaitu lelah seperti yang kalian rasakan. Baik, gangguan ini disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Lebih banyak darah putihnya daripada darah merahnya ya. Jadi memakan sel darah merahnya. Jadi pada saat luka itu cepat sekali terbungkus oleh darah koroner. Salah satu gangguan yang disebabkan oleh penumpukan darah atau kolesterol. Macam gangguan peredaran darah tadi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian tadi. Sudah? Darah rendah. Oke, darah rendah. Tinggi. Darah tinggi. Apa lagi? Kekurangan darah apa lagi? Darah tinggi. Darah tinggi. Ya, apa lagi? Iya, jantung koroner. Apalagi? Jadi kita tadi sudah membahas gangguan peredaran darah yang sudah Ibu contohkan tadi. Ada berapa macam anak-anak? 3 macam. Yang lain? 3 macam. 5 macam. Yang pertama jantung koroner, yang kedua darah rendah, yang ketiga darah tinggi, yang keempat kekurangan darah, kemudian yang kelima adalah kita membahas tentang kanker darah. Paham anak-anak?
Oke, kita lanjut aja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ibu minta kalian membuka buku siswa halaman 81. Silakan dibaca dulu anak-anak. Faktornya apa saja? Ayo temukan. Perilaku. Yang kedua apa? Dan kita sakit. Boleh lingkungan. Ayo yang lain apa lagi? Ya. Apa ada? Iya, benar. Dampak yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, kemudian faktor keturunan, dan faktor perilaku. Nah, Ibu ingin bertanya, tadi apa yang tidak bisa disembuhkan? Turunan. Iya, Ibu berikan contoh ya. Salah satu murid kita, orang tuanya ada yang sakit jantung, ya. Anaknya itu ada yang menurun gitu. Nah, jadi ini tidak dapat disembuhkan. Ibu ingin bertanya, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah itu seperti apa, Nana? Ada yang tahu? Kelompok 1. Memakan sehat. Tidur secukupnya. Memakan. Ayo, dulu kelompok 1 ada yang ingin menjawab. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi, apalagi? Kok dua ini yang menjawab? Ya, apalagi? Tidur yang teratur atau istirahat yang teratur boleh, apalagi? Apalagi? Ada lagi yang lain? Iya, istirahat. Nah, sekarang kita masuk cara menjaga kesehatan. Ya. Nah, yang pertama kita menerapkan pola makan yang baik dan bergizi. Jadi makan makanan yang bergizi ya. Kemudian beristirahat yang cukup. Lalu berolahraga yang teratur. Nah, baik anak-anak, untuk minta kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu. Baik, Safira ingin menjawab. Oke, nomor 1 jawabannya apa, Safira? Menjawab. Ya, pernah. Atasinya tidur dan istirahat yang cukup. Oke, kelompok 4. Memakan makanan sehat dan bergizi. Oke, boleh apa lagi? Iya, istirahat yang cukup. Ya, pertanyaan kedua. Faktor usia. Faktor perilaku. Usia. Lagi. Apa lagi? Faktor kesehatan. Faktor keturunan. Apa lagi? Faktor keturunan. Ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan tadi ada berapa? 4. Iya, itu merupakan kegiatan yang menyehatkan juga. Kenapa? Karena menari itu menggerakkan badan. Nah, dalam menari itu kita menggunakan pola lantai. Pola lantai itu digunakan supaya tarian itu menjadi indah. Kita menggunakan pola lantai itu untuk menata gerakan tarian agar selaras atau kompak antar anggota tarian. Jadi dengan adanya pola lantai, itu gerakannya akan terarah anak-anak dan tidak akan berbenturan atau bertabrakan. Beberapa jenis dari lantai diagonal. Nah, kalian perhatikan di pola kalian menarik garis, itu akan seperti silang, pola lantai lurus. Nah, di sini juga pola lantai lurus. Nah, di sini contoh pola lantai yang melalui pola lantai masih tetap berkelompok ya. Nah, Ibu ingin bertanya, nah tarian Papua ini pola lantai yang digunakan apa? Lalu serimpi ini apa? Kemudian tari baris cengkedan ini menggunakan pola lantai apa? Lurus. Dari Papua. Oke, Papua, tari serimpi. Diagonal. Diagonal. Yang lain? Oke, Ibu minta dulu kelompok 1, satu-satu dulu. Oke, kelompok 1 jawabannya apa? Diagonal. Ya, diagonal tari baris cengkedan. Pola lantainya kelompok 3? Kelompok 4? Oke, vertikal lurus boleh. Nah, jadi ini apa namanya? Vertikal. Lalu gambar kedua, horizontal, bukan diagonal. Tari baris cengkedan, horizontal. Paham belum? Nah, kalau memang udah paham, Ibu tanya, ada berapa macam tadi pola lantai yang kita pelajari?
Tiga. Tiga apa? Lima. Ada yang bilang 5. Ayo. 3. Ya, apa saja? Vertikal, Diagonal. Apalagi? Horizontal. diagonal, Ya, diagonal. vertikal, Terus vertikal. Apalagi? garis Horizontal. Horizontal. Apalagi? Melengkung. Selain menari untuk menggerakkan badan, anak yang sedang bermain sepatu roda membaca suatu pantun. Coba minta salah satu anak untuk membacakan pantun. jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan, supaya kita tak pernah sakit. Iya, hebat memang si Dedi. Sekarang bacakan lagi yang lain. Jalan-jalan ke kota hujan. Naik gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Di pembelajaran lalu kita sudah mempelajari ciri-ciri pantun. Baik, Ibu ingin bertanya, sajaknya apa itu yang tertera pada pantun di HP kalian? Lalu, jadi apa sajaknya? A B A B. Iya, benar. Sampirannya terletak di mana? Ada Sampirannya yang mana ya? Barinya apa, Nak? Jalan hujan itu melewati bukit. Iya, isinya yang mana? Baris 3 dan 4. Supaya kita tak pernah sakit. Iya, jadi kita ini akan mengulas isi dan amanat pantun. Amanat itu pesan yang terkandung pada pantun tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, pesannya apa sih yang terkandung pada pantun ini? Gerakan badan kita supaya tak pernah sakit. Iya, maknanya kita harus selalu menggerakkan badan agar tubuh kita selalu sehat atau tidak sakit ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok lagi, lalu kalian kerjakan soal berikutnya. Padli yang membaca. Di situ kamu, di sini aku dengan tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Oke, tepuk tangan buat Padli juga ya baca pantun. Oke, terima kasih. Kalimat sampiran dan kalimat isi pada pantun tersebut. Di situ kamu, di sini aku, Ya. bergandengan tangan bersukaria. Iya, lain mana jawabannya? Di situ kamu, di sini aku bergandengan tangan bersukaria. Iya, sampirannya itu ada di baris keberapa berarti? 1 dan 2. Itu kamu, di sini aku bergandengan tangan bersukaria itu sampirannya. Lalu isinya yang mana? Sehat Iya, benar sekali. Bu senang lihat kalian ini seperti ini. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Ini kalimat isinya ya. Oke, ini isi dan amanat pantunnya apa? Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Ya, itu Gerakan badan isinya. kita supaya Iya tidak benar. Jadi iya benar. Jadi Amanatnya gerakan badan kita supaya tak pernah sakit. Gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Olahraga biar sehat. oke, olahraga biar sehat. Apalagi gerakanlah badan supaya kalian tidak sakit. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Bu. enggak, Bu. Oke, sekarang kan evaluasi yang ada. Kerjakan secara sendiri-sendiri. Ibu berikan waktu 5 menit. Tia sudah mengirim, Ulfa sudah. Novi, Susafa sudah. Oke, yang lain. Oke? Ibu anggap sudah selesai. Nah, oke, anak-anak semua, Mas Bu minta kalian untuk meng-on-kan kameranya kembali. Ibu-ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari Enak. enak, Menyenangkan. menyenangkan. Oke, lanjut saja yang tadi kita pelajari, anak-anak. Kita berharap Tentang hari Peredaran darah. Iya, gangguan apa lagi tadi? pantun. Lantai, anak-anak. Oke, Ibu akan memperjelas yang kita pelajari hari ini adalah gangguan organ peredaran darah dan cara memelihara peredaran darah. Kedua, kita mempelajari pola lantai tarian. Mempelajari isi dan amanat pantun. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat pantun sendiri. Anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bisa untuk memimpin doanya. Mari kawan-kawan kita sebelum pulang membaca doa.
selesai sampai di sini ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.